بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu hadis tidak semua sahabat tercatat meriwayatkan hadis. Sekurang-kurangnya ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di urutan pertama, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Lalu yang kedua ada Abdullah bin Umar. Yang ketiga ada sahabat Anas bin Malik. Yang keempat ada Aisyah binti Abu Bakar. Yang kelima ada Abdullah bin Abbas. Yang keenam ada Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh ada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Hurairah, perawi hadis terbanyak. Total hadis yang beliau riwayatkan berjumlah 5.374 hadis. Dan salah satu hadis yang beliau riwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang berkenaan dengan takwa. Beliau meriwayatkan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya, man akraman nas, siapa manusia yang paling mulia? Maka Nabi menjawab, akramahum atqaquh. Akram, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dari hadis ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan kepada kita, orang yang mulia bukan semata-mata orang yang punya kedudukan. Orang yang mulia bukan semata-mata yang punya harta. Tapi orang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa ini sangat penting untuk kita miliki sebagai seorang muslim. Maka kita dapati ibadah yang kita jalankan sekarang, kita tahan lapar dan haus, kita tahan hawa nafsu, agar nantinya kita menjadi orang-orang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Takwa ini sangat penting. Sampai-sampai kita dapat sebuah fakta, tidaklah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya pada khususnya, juga memulai kajiannya pada umumnya, kecuali selalu beliau buka dengan kalimat takwa. Dan ini dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, oleh generasi sahabat, tabi'in, salafus saleh, hingga hari ini kalimat takwa menjadi salah satu rukun khutbah. Yang jadi pertanyaan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan kalimat takwa ini? Karena kalau tidak penting, tidak mungkin diulang-ulang setiap zaman, setiap generasi dituangkan, setiap pekan kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah meminta kita untuk bertakwa kepadanya, Allah berikan sekian banyak jawaban. Dan satu dari sekian banyak jawaban, kenapa kita sebagai muslim mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti punya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jawab dalam surah At-Talaq. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapapun bisa bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari masalah yang dihadapi.
Yang menarik jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memulai ayat ini dengan huruf man. Huruf man dalam tata bahasa Arab, dalam ilmu nahu dinamakan dengan isim mausul yadulu al-am. Huruf sambung, huruf tonjuk yang menunjuk kepada subjek yang terbatas. Seakan-akan Allah ingin mengatakan seperti ini. Wa may yattaqillaha, hei hambaku, may yattaqillaha, siapapun kamu, tidak peduli kata Allah. Tua, muda, punya jabatan, tidak punya jabatan, kaya, miskin, wa may yattaqillaha, yang bisa bertakwa pada Allah, yang bisa menikahkan takwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Makhrajanya, solusinya digambarkan secara nakirah. Artinya semua masalah, masalah karir, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah cita-cita, masalah kesehatan, apapun masalahnya, maka kuncinya satu, bertakwa saja. Yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Maka dari itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hampir setiap Jumat kita diingatkan oleh para khatib, ittaqullah, bertakwalah, bertakwalah. Seakan-akan Allah ingin mengirimkan pesan pada kita melalui lisan-lisan para khatib. Seakan-akan Allah ingin berkata, hei hambaku, kamu punya masalah apa? Kamu punya problem apa yang belum selesai hingga Jumat ini? Bertakwa saja. Ya ja'al makhraja. Maka Allah akan berikan solusi dari masalah yang dihadapi. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari kita bertakwa. Bertakwa secara pengertian umum adalah menjalankan segala perintahnya, ibadah, muamalah yang baik, lalu kemudian tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menipu, jangan bermaksiat. Maka dengan bertakwa Allah akan berikan kita solusi dari semua masalah yang kita hadapi. Dengan bertakwa Allah akan jadikan kita mulia dunia maupun akhirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يؤت الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk takwa kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala rumah tangga, mencari nafkah yang baik dan benar, bekerja dengan baik dan benar, memastikan hasil nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, harta yang halal, ada salah satu dari sekian banyak bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khutbah yang singkat ini, kami akan membacakan satu kisah yang diangkat dari hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang kemudian tercatat dalam Mu'jam At-Tabrani. Suatu saat Nabi SAW pulang dari Tabuk, maka dia bertemu dengan seorang laki-laki, hitam legam laki-laki ini, yang tangannya melepuh. Maka laki-laki ini dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya fulan ta'al, wahai laki-laki sini. Setelah dekat, ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa dengan tanganmu ini? Kenapa tanganmu melepuh seperti ini? Maka laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, tangan saya melepuh seperti ini karena saya gunakan untuk memecah batu. Kemudian saya bawa ke pasar, saya jual, lalu hasilnya untuk menafkahi keluarga saya. Perhatikan apa yang dilakukan Rasulullah SAW.
diambil tangan ini, dikecup tangan ini. Demi Allah kami katakan, Nabi tidak pernah mencium tangan siapapun. Tidak pernah Nabi mencium tangan pembesar Quraisy. Nabi juga tidak pernah mencium tangan sahabat. Yang beliau cium dalam sejarah hanya 2 orang. Yang pertama Fatimah Az-Zahra, wajar anak beliau. Lalu yang kedua laki-laki ini. Diambil, dikecup. Lalu perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada laki-laki ini. Beliau bersabda sembari mengecup tangan laki-laki ini. Beliau mengatakan, sungguh tangan ini yang tidak akan tersambar oleh api neraka. Sungguh tangan ini yang tidak akan tersambar api neraka. Tangan seseorang yang entah berantah siapa namanya, tak tahu siapa namanya, tapi tangan ini yang dijamin oleh Rasulullah SAW yang tidak akan pernah terkena jilatan api neraka. Maka bentuk takwa kita, bekerjalah dengan baik dan benar, pastikan hasil halal yang kita dapat, dan itu salah satu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan takwa ini Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, mudah-mudahan dengan takwa ini Allah mudahkan semua urusan kita dunia maupun akhirat. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilayka yurja'u amru kulluh ya arhamar rahimin. Allahumma jal akhiru kalam fid dunya syahadatan an la ilaha illallah. Allahumma jal akhiru kalam fid dunya syahadatan an la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Faqimus shalah.